Sejarah Kerajaan Tertua di Indonesia oleh Fiona Vanessa. Mari kita bahas. Dahulu kala, sebelum Indonesia menganut sistem demokrasi seperti sekarang ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah kerajaan yang cukup banyak dan juga besar, banyak peninggalan dan juga kisah dari sejarah kerajaan tersebut yang bahkan sampai sekarang bisa kita temui. Terdapat beberapa kerajaan besar dan tertua di Indonesia yang sudah terbukti menjadi kerajaan tertua di Indonesia. Apa sajakah itu? Kerajaan yang satu ini diyakini sudah ada sejak sebelum Masehi, yakni mendahului Moloyo atau Dharmasraya. Di dalam kerajaan Kandis, terdapat dua tokoh yang dianggap paling eksis, yaitu Atih dan juga Tumenggung. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliullah Raya Iskandar Zulkarnain yang diketahui bernama asli Maharaja Aris, Maharaja Depang, dan juga Maharaja Diraja. Ketiganya berpencar dan mencari tempat tinggal yang baru. Maharaja Arit pergi ke Bandar Ruhum, kemudian Maharaja Depang pergi ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja pergi ke Pulau Emas atau Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan juga rombongannya mendirikan kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Kandis yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang subur dan hijau, pastinya juga dikelilingi oleh sungai yang jernih. Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan pertama yang didirikan di daerah Jawa Barat menurut catatan sejarah yang ada, bahkan berdasarkan naskah Wangsakerta Pustaka Raja-Raja, Bumi Nusantara, dijelaskan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan yang paling awal yang ada di Nusantara. Banyak ahli dan juga sejarawan yang mengakui hal itu, seperti misalnya Husein Djajadiningrat, Tibik H. Acemat, Hasan Mu'arif, dan juga Halwan Mijrob dalam penelitian yang mereka lakukan. Mereka sama-sama menyusun temuan di dalam tulisan, ulasan, dan juga di dalam buku. Untuk pendirinya, dikatakan bahwa Dewa Warman adalah seorang duta keliling, pedagang, dan juga perantau dari Palawa, Barata, atau India yang menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, di mana kerajaan yang satu ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Kutai sendiri terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil peninggalan sejarahnya, terdapat 7 batu bertulis atau yupa. Batu tulis tersebut ditulis dalam huruf Sanskerta dan juga Palawa. Kemudian berdasarkan kehidupan sosialnya, kerajaan Kutai dicirikan dengan adanya perpecahan masyarakatnya. Terdapat Brahmana dan Ksatria, di mana masyarakat yang ada di kerajaan Kutai dipengaruhi oleh agama Hindu. Hal tersebut dibuktikan oleh Raja Mulawarman dan juga para Brahmana yang membangun tempat pemujaan untuk menghormati pada dewa yang ada di dalam agama Hindu. Kerajaan tertua di Indonesia berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara, di mana pusat pemerintahannya berada di Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan bukti tertulis yang ditemukan, Kerajaan Tarumanegara dipengaruhi oleh budaya Hindu India. Diperkirakan, kerajaan yang satu ini berkembang pada tahun 400 hingga 600 Masehi. Terdapat 7 macam prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang tersebar di berbagai kabupaten. Berdasarkan prasasti Ciaruteon, Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat yang terbentang dari Jakarta, Bogor, dan juga Cirebon. Kerajaan Holing atau Kalingga ini berada di Jawa Tengah. Bukti adanya kerajaan yang satu ini didasarkan pada pengiriman utusan dari Cina ke kerajaan ini pada tahun 647 dan juga 666 Masehi. Keberadaan kerajaan Holing ini didasarkan pada seorang pendeta dari agama Buddha yang bernama Itsing. Pendeta tersebut mengungkapkan bahwa Wining pernah datang ke Holing pada tahun 664 Masehi. Ia menerjemahkan kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Kerajaan Holing ini diperintah oleh Ratu Sima, yakni seorang raja wanita. Ratu Sima ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Orang-orang di kerajaan ini menjual emas, perak, dan juga cula badak. Kerajaan Sriwijaya didirikan sekitar abad ke-7 sampai abad ke-15, di mana kerajaan ini menguasai perdagangan di wilayah Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka.
Kerajaan Sriwijaya ditemukan berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yakni pada 683 Masehi, prasasti Talangtuo 684 Masehi, prasasti Kota Kapur 686 Masehi, prasasti Sidayatra, prasasti Telaga Batu 683 Masehi, dan prasasti Karangberahi. Raja Balaputra Dewa membuat kerajaan Sriwijaya berkembang dengan sangat pesat. Pemerintah memperluas wilayahnya menjadi jalur perdagangan. Selain itu, pemerintah Sriwijaya juga menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Chola di India dan juga pemerintah Cina di utara. Selain jalur perdagangan, pemerintah tersebut juga mengembangkan pendidikan. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-8 sampai abad ke-11 Masehi, di mana kerajaan yang satu ini awalnya berada di Jawa Tengah, lalu pindah ke Jawa Timur. Ada beberapa peninggalan prasasti seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, dan Prasasti Klurak. Kerajaan Mataram kuno ini diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, sementara dinasti Syailendra menganut agama Buddha. Dinasti Sanjaya menguasai wilayah Jawa Tengah bagian utara, sementara untuk dinasti Syailendra menguasai Jawa Tengah bagian selatan. Terima kasih.